Yo, welcome to FC Mobile. Ya, kali ini gue mau rekomendasi week ketiga ya. Week ketiga udah keluar ya, event Void Verse sama cerita bangsa juga ada kayaknya. Buat kalian yang nonton ya jangan lupa subscribe lah, bantulah. Nggak ada salahnya subscribe biar nggak ketinggalan info dari gua. Kalau mau nanya-nanya boleh di komen, nanti gua balas komen aja sama di like lah ya. Oke, kita lanjut ya. Rekomendasi week ketiga ini agak lumayan sih pemainnya yang gua lihat ya. Kalau gua mah udah jelas tukar Cafu karena gua nyari RB. Wow, stamina-nya mantep boy Cafu ya. Ya, yang pertama dari si Harjats. Kalau si Harjats ini ya udah jelas kalau kalian dapat ya we lah. Karena larinya 144. Ya gelo ya udah gitu badannya ringan, giring bolanya 140, ini mantap banget sih. Ini we banget. Cuman kalau dia diajak adu body jangan ya. Kalau diajak adu body ya jelas jatuh lah. Karena dia lebih fokus ke lari, lincah sama badan ringan itu enak banget. Sama ada trade-nya bagus banget nih trade-nya. Kalau kalian dapat target ya udah pasti W banget sih. Harganya juga murah cuman 1000 shards, mantap ya. Kita lanjut ke Beckham. Ke Beckham ini buat Beckham, wow keren ya si Beckham ya. Trade-nya gacor bro. Umpan tendangan pisang playmaker. Wih, Beckham ini ya ini lumayan ya. Cuman dia minusnya irama kerja sih. Irama kerjanya sedang-sedang. Kalau masih mau dipakai masih worth it karena larinya lumayan, giring bola lumayan, umpannya gacor ya, fisiknya agak kurang sih. Bertahan oke 140. Kalau kalian dapat Beckham ini menurutku lumayan ya. Ya masih worth it lah ya. Udah jelas we sih Beckham. Kalau dari segi kemahiran ya mending ambil fisik sih. Ambil fisik atau enggak ambil kesadaran. Kalau mau suka lincah-lincah ya giring bola lah, ambil giring bola. Tapi lebih kalau dari saranku ya bebas antara dua itu aja, kesadaran atau fisik. Kalau giring bola bebas. Kalau suka lincah-lincah ya giring bola. Kalau nggak suka lincah-lincah ya ambil kesadaran atau enggak ambil fisik. Kita lanjut ke Makelele. Ke Makelele jelas oke ya, ini mantap sih, ini tipenya defense banget ya, CDM defense banget. Cuman dia minusnya ya tinggi badan, dia tinggi badannya agak kurang. Ya kalau masalah gameplay enak aja, gua pakai. Larinya 112, buat CDM oke, stamina juga oke, fisiknya kuat banget 130, bertahan oke, ada trade berani menekal. Kalau Makelele udah jelas bagus, dia tipenya defense banget ya, jarang maju, dia fokusnya ke lini belakang. Kalau dia kalian dapat Makelele ya jelas worth it lah ya. Harganya juga murah, 800 token juga. Lineker ini udah lama, kita lanjut ke Lineker ya, udah lama nggak keluar. Kalau buatku sih Lineker ya sedang lah ya. Dia mirip-mirip kayak si Bape atau enggak Ronaldo karena irama kerja tinggi rendah. Berarti dia suka maju, lebih suka maju daripada belakang ya. Kalau tinggi sedang kan itu kadang suka ke belakang. Kalau rendah itu dia lebih fokus ke maju. Jadi ini bagus banget kalau ngincar long ball ya. Kalau long ball ini bagus nih. Cuman fisiknya agak kurang sih sama tinggi badan kalau buat long ball, karena kalau buat long ball itu kayaknya sekarang long ball agak susah deh. Long ball itu di nerf sama EA ya. Jadi agak susah kalau mau long ball. Kalau mau tipe yang suka maju banget ya Lineker boleh lah. Larinya ya 126 ya lumayan lah ya. Giring bola oke, badannya ringan, stamina oke, fisiknya ya lumayan. Cuman minusnya itu di trade-nya kosong. Terus itu badannya pendek. Nah, itu minusnya. Kalau mau dipakai ya masih lumayan, boleh dipakai, nggak terlalu L banget lah, sedang lah ya. Minusnya paling trade sama tinggi badan sama fisiknya. Oke, lumayan lah fisik 100. Kalau kalian dapat ya dipakai aja Lineker itu lumayan.
Kita lanjut ke Fellaini. Fellaini, waduh bro, jadi L gini bro, Fellaini bro. Jadi L gini, ya lebih bagus Fellaini 110 sumpah. Fellaini 110 itu lebih bagus daripada yang ini. Ini ya paling minusnya kalau ini apa ya? Nggak bisa lenceng, terakhir kosong. Udah gitu irama kerja sedang-sedang. Waduh, ini minusnya banyak sih, 3 ya. Nggak bisa lenceng, terakhir kosong, defense sedang, maju sedang ya. Kalau mau dipakai buat over ya pakai aja. Cuman dia banyak minusnya yang sekarang ya lebih bagus yang 110. Kalau buat lari oke, fisik oke, kuat. Kalau mengincar ini lihat tipenya Fellaini ini main body sih. Kalau ya lebih enak dikendaliin lah. Kalau otomatis itu nggak enak. Jadi kalau kalian pakai Fellaini mending dikendaliin aja. Main tabrak-tabrak aja tuh ya. Main nekel lah, ambil fisik aja, ambil fisik. Karena dia lebih fokus ke fisik ya si Fellaini. Cuman kalau kartu yang baru agak kurang sih. Kita lanjut ke Ender Milato ya. Kalau buat CB ini lumayan karena dia kayak Bastoni, dia main body, ini fisiknya kuat, bertahan oke, larinya kencang banget 118, sama tinggi badannya lumayan lah, termasuk lumayan 186 karena itu terbantu sama fisik. Jadi kalau tinggi badan 186 itu fisiknya kuat, itu nggak terlalu ngaruh lah, tinggi badan masih worth it aja. Sama staminanya mantap sih, ini staminanya gacor ya. Kalau kalian dapat Ender ini pakai aja karena fisiknya kuat sama staminanya juga oke, sama larinya kencang banget. Cuman minusnya di trade karena dia lebih fokus main fisik ya, main body. Ini Ender Milato ya jelas worth it lah. Anthony keluar lagi bro, Anthony bro. Anthony ini udah pasti web parah nih. Ini yang suka lincah-lincah, wih mantep nih. Udah bintang 5, lincah, giring bola 137, oke. Lari kencang, 140. Badannya ringan, udah badannya ringan, gerakan trik 5, makin lincah. Ini kalau suka lincah-lincah ya boleh lah Anthony. Terakhirnya ada tendangan pisang itu enak banget, tendangan pisang itu buat flashing udah pasti gol kalau Anthony yang flashing ya karena ada tendangan pisang. Ya paling minusnya itu di fisiknya agak kurang 92. Kalau suka lincah-lincah ya ini bagus banget Anthony, kalau diajak adu body mending jangan. Diajak adu body mah turu paling. Kita lanjut ke kakak. Waduh, ini kakak ini kartu-kartu sebelumnya L sih. Nah, kan kakak itu kebanyakan L, bro. Nggak tahu kenapa ya. Kebanyakan L sih kartu kakak karena irama kerjanya kurang. Kurang parah. Kalau buat CDM tipe defense ini jangan sih. Ya, mending kalau kalian baru main atau ngincar OVR ya dipakai aja. Kalau buat gameplay, buat ngincar defense, jangan. Karena dia bukan tipe defense. Larinya juga lambat, irama kerja defense-nya juga sedang. Kalau buat fisik bertahan oke. Kalau buat defense sih jangan ya, si kakak ya L sih. Kalau buat baru main ya boleh lah dipakai. Kita lanjut ke Paco. Kalau buat Paco juga sama ya. Minusnya irama kerja juga sedang, sama trade-nya kosong ya. Kalau ini sih ngincar fisik boleh. Ya syaratku buat baru main juga pakai aja. Kalau yang udah lama main yang ngincar gameplay atau apa gitu ya, ini jangan dipakai si Paco. Trade-nya kosong, stamina kurang. Kalau staminanya sama kayak Ender ya boleh lah. Cuman irama kerja defense-nya sedang sih. Kalau defense itu wajib tinggi ya. Irama kerja defense-nya wajib tinggi. Kalau sedang sih jangan sih. Kalau buat baru main atau ngincar over ya dipakai aja sih Paco, boleh tuh. Kita lanjut ke Mordix 400 token. Wow, fisiknya gacor. Ini dia kayak Halan sih. Kalau kalian suka crossing atau nyundul itu ya ini worth it sih karena staminanya oke,
Terus itu tinggi badannya 191, tinggi banget, serasa CB sama fisiknya kuat. Nah, ini kalau buat long bell itu bisa, sama crossing juga bisa. Cuman minusnya itu dua, kurang lincah, bintang 3 nggak bisa lenceng, sama trade-nya kosong. Karena dia lebih fokus ke fisiknya 125. Yang suka ngincar body nih boleh lah. Ya mirip kayak Gyökeres. Enak banget bro ini buat crossing nih, crossing atau long bell tuh. Ya minusnya dua ya, kurang lincah sama trade-nya kosong. Kalau ngincar body ya boleh dipakai tuh, main fisik tuh. Kita akan lanjut ke Marcos. Kalau buat yang Marcos sekarang sih ya lumayan oke ya. Karena staminanya penuh, larinya oke, bertahan oke, fisiknya agak kurang sih. Kalau mau dipakai si Marcos ini menurutku lumayan. Cuman dia bukan tipe defense, dia tipenya bantu nyerang ya, bantu nyerang jadi kayak RW lah. Bantu nyerang kayak bantu umpan. Kalau defense-nya ya tergantung, kadang dia defense, kadang enggak karena lebih fokus nyerang. Kalau mau dipakai ini boleh sih. Stamina-nya juga gacor ya. Lumayan lah si Marcos. Ada Bape CM, alamak. Ada Bape bro, ini L jadiin token aja kalau kalian dapat ya Bape ya, jadiin token. Kusovic kalau mau dipakai lumayan buat baru main. Cuman minusnya larinya agak lambat sama trade-nya kosong ya. Kalau buat defense oke, defense-nya tinggi. Kalau buat baru main boleh dipakai. Karena badannya 193, fisiknya oke, bertahan oke. Paling minusnya 2, trade sama lari ya. Kalau buat baru main lumayan tuh Posovic tuh. Kita lanjut ke Suli. Kalau buat CAM Suli ini ya tergolong lumayan karena larinya 120, badannya ringan. Badan ringan itu makin lincah itu enak ya. Giring bola juga oke. Ya paling minusnya di fisik sih. Fisik ya, fisiknya agak kurang 175. Kalau mau dipakai buat baru main soalnya itu termasuk lumayan juga sama kayak Pusovic ya, lumayan tergolong lumayan lah ya. Kita lanjut ke Guenji. Guenji keluar lagi cuman overnya 110 ya, agak kurang sih overnya. Guenji ini termasuk lumayan, cuman dia nggak ada trade berani menekal, dia fokusnya main body ya, main body lah intinya. Stamina juga oke, bertahan oke. Ya minusnya itu larinya lambat ya 107. Kalau buat CDM yang larinya kencang itu ya bolehlah ambil Petit Anniversary kalau sanggup. Kalau kalian dapat Guenji yang buat baru main ini juga worth it, dipakai boleh dipakai aja. Cuman minusnya ya paling dua, lari sama trade-nya lumayan kosong ya, cuman satu doang. Playmaker playmaker kan tipe umpan. Itu aja buat rekomen week 2. Bebas kalian kalau dapat siapa yang gua jelasin tadi, kalian mau tukar siapa. Kalau kalian dapat ya itu ya tinggal di dengar aja gua ngomong apa bro. Oh ini belum ada ya Jepang ya. Nah buat cerita bangsa kita mulai. Ini sabar ya. Ini kemasukan, masuk kok. Sabar bro. Kita lanjut ke teka-teki. Nah ini gampang ini mah. Kalian pasti ada yang bingung. Ini gampang nih bro. Nih gue bakal bener semua nih. Ini mah ejet. Sabar ya. Di FIFA. Di FIFA 2002. Ah ini mah jawabannya gampang. Kalian mau tahu jawabannya apa? Yang pertama ini B, Ritsu. Ritsu ya, tuh benar Ritsu. Benar, berikutnya
Terus itu Qatar ya. Qatar. Bener sih Qatar. Habis Qatar itu Takayuki Suzuki. Nah, bener ya. Gampang nih, Bro. Terus itu yang terakhir ini Kiyosaki Honda. Selesai, tamat. Gampang ini mah ya. Ya, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info atau komen mau nanya-nanya bisa. Ya, bye bye. Ditunggu konten week keempatnya ya. Thank you.